POV Author. Malam semakin larut, Aida tidur lelap dalam balutan selimut tebal. Berbeda dengan Aida yang terlelap, Azam justru sebaliknya. Dia sama sekali tidak bisa tidur, selesai aktivitas panasnya itu. Hatinya terus saja gelisah, dia sangat ketakutan dan begitu cemas. Takut dan cemas, kalau memang benar istrinya itu mencintai pria lainnya, yaitu Dion. Tubuhnya masih polos, dia berbaring memerhatikan wajah cantik sang istri. Rasa takut itu membuat jantungnya berdenyut sakit, begitupun dengan hatinya. Dia gelisah dan terus gelisah. Dipeluknya sang istri, didekapnya erat, dikecupinya seluruh wajah sang istri. Hingga Aida terbangun dari tidurnya. Karena merasakan pergerakan dari sisinya dan merasakan wajahnya basah, ya basah, oleh kecupan basah suaminya itu. Aida menggeliat, matanya terbuka sedikit, dia mengerjapkan mata beberapa kali, dan sungguh terkejut saat matanya menangkap sosok tampan sang suami yang sedang memagut bibirnya penuh emosi. Dia bisa merasakan itu. Aida tak menolaknya. Dia kembali memejamkan mata dan melingkarkan tangan, dan membalas setiap pagutan lembut sang suami. Mereka pun kembali mengulang aktivitas panasnya. Hari menunjukkan jam 2 dini hari, saat mereka selesai memadu kasih. "Aku lapar," ujar Azam pelan. Raut wajahnya masih terlihat muram. "Aku akan membuatkan sesuatu untukmu, bagaimana kalau nasi goreng?" tanya Aida dengan ceria. Azam menatapnya dalam, berusaha menyelami hati istrinya itu dari sinar matanya. Aida jadi salah tingkah ditatap begitu, pipinya sampai merona. "Tapi, aku mandi dulu ya," ujarnya. Dengan cepat dia berlalu masuk ke kamar mandi. Azam menatapnya sampai menghilang di balik pintu kamar mandi. Dia merebahkan kembali tubuhnya yang masih polos itu, sambil menatap langit-langit kamar. Kelopak matanya sudah sedikit menghitam, karena dia tidak bisa tidur semalaman. Aida selesai mandi, ia segera merapikan diri. Aida sudah selesai merapikan diri. Dia melihat Azam yang sepertinya tak bersemangat begitu. Dia semakin merasa bersalah, memperhatikan suaminya lekat-lekat. Lalu menghampirinya, duduk di sampingnya dan menyentuh tangan Azam pelan. "Sayang, ayo mandi dulu. Lalu turunlah ke ruang makan, aku akan membuatkan nasi goreng untukmu, bagaimana?" Aida berkata dengan lembut, dia bahkan membelai pipi suaminya. Azam meliriknya dengan tatapan yang tak Aida mengerti. Dia menggenggam tangan Aida erat dan menyentaknya hingga Aida terjerembab jatuh ke pelukannya. "Aduh, sayang," rajuk Aida manja. "Kenapa kamu tak mencintaiku? Kenapa kamu malah mencintainya? Katakan apa kekuranganku yang membuatmu tak menyukaiku?" ujar Azam lirih, namun penuh kesedihan dan kemarahan. Sebenarnya, dia lebih marah pada diri sendiri, yang merasa gagal membuat Aida mencintainya. Dia benar-benar patah hati. Aida tersentak kaget, dia yang sedang menindih tubuh Azam hanya bisa terdiam, tapi dia benar-benar merasa sangat bersalah sekali. Aida berusaha bangkit, dia duduk di samping suaminya itu, menatapnya lekat, dan menggenggam tangannya erat. Air mata mengalir membasahi pipinya. Dia berkata dengan lembut, "Kenapa kamu berpikiran begitu? Dion temanku sejak lama. Tak ada cinta di antara kami. Andai kau tahu perasaanku padamu." Suara Aida tertahan, dia sedang berusaha menenangkan diri. "Mandilah, aku menunggumu di bawah," ujarnya. Lalu turun dari tempat tidur, dia melangkahkan kaki menuju ke dapur. Azam pun turun dari tempat tidur beberapa saat kemudian, lalu mengguyur tubuhnya dengan air dingin di hari yang masih begitu pagi ini. Aida berkutat di dapur, memasak nasi goreng untuk mereka berdua. Selesai, bibirnya tersenyum lebar. Dia menata nasi goreng yang hanya ditata dalam satu piring saja itu. Sengaja, agar bisa makan sepiring berdua,
bibirnya tersenyum lebar. Membayangkan makan dengan satu piring dan sendok berdua saja. Dia berteriak pelan. Baper dengan pikirannya sendiri. Aida masih duduk sendirian, karena sang suami yang masih marah karena perkataannya itu belum menghampirinya juga. Mana sih dia? Gumamnya, kesal. Aida akhirnya memutuskan untuk menyusul Azam ke kamar. Cek, kok belum ngapa-ngapain? Gumamnya kesal. Saat mendapati suaminya masih duduk dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Kok belum pakai baju? Mau aku pakein? Goda Aida. Dia tersenyum geli saat melihat mata suaminya yang berbinar dan bibirnya yang tersenyum meski setipis rambut. Baiklah, kalau begitu aku bakalan pakein bajunya. Dengan cepat, Aida mengambil pakaian untuk suaminya itu. Hanya celana pendek selutut dan kaos distro yang memang ada di jajaran pakaian kasual suaminya. Dia punya pakaian kasual banyak, tapi tidak pernah dipakai. Lagian mau dipakai gimana? Dia kan kerja terus sampai malam. Saat pulang, ya ganti baju pakai piyama tidur, gumamnya yang bertanya sekaligus dijawab sendiri. Dia segera menghampiri suami yang sedang dalam mode manja dan merajuk itu. Idih, kayak bayi aja udah gede juga dibajuin. Nanti sekalian aku mau beli minyak telo aja biar makin kayak bayi besar, hahaha. Aida memakaikan baju sambil menggerutu, dia tertawa pula. Azam ingin tertawa mendengar perkataan istrinya itu, tapi masih gengsi. Jadi, dia manyun saja dengan raut wajah dinginnya. Ya ampun, anakku ini makin ganteng aja sih, goda Aida sengaja. Dia sebenarnya sudah menyadari kalau suaminya tadi hampir tersenyum. Azam membuang muka, dia tak ingin ketahuan sedang menahan senyumnya. Pipinya makin memanas mendengar godaan sang istri, dia konyol pikirnya. POV Azam, apa dia tidak tahu ya, saat ini aku sedang sangat marah dan terluka akibat apa yang dia katakan itu. Dia malah terus saja bertingkah konyol, mungkin untuk menggodaku agar aku tertawa, tapi maaf, aku tak akan semudah itu memaafkanmu. Lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Aku akan membuatmu menyadari semua kesalahanmu ini. Dasar bodoh. Kenapa dia itu bodoh sekali ya? Kenapa dia tak mengerti perasaanku padanya? Aduh, bayinya mama gemesin banget sih, ujarnya sambil menguel-uel pipiku. Aku diam saja, tak memperdulikannya. Dia malah semakin menjadi-jadi. Memelukku, bahkan sengaja mengecupi seluruh wajahku. Katanya aku ini bayi besarnya. Apaan dia? Sungguh konyol, tapi hatiku sedikit merasa senang, banyak malahan. Sial, kenapa aku sungguh lemah sekali jika berurusan dengannya. Kenapa secepat ini hatiku luluh hanya dengan kata-kata cinta dan konyol yang keluar dari mulutnya yang menggoda itu. Kenapa juga dia begitu menggoda sih, setiap aku melihatnya hatiku berdebar kencang. Apalagi, saat kami berdekatan seperti ini, jantungku rasanya seperti mau melompat keluar saja. Setiap aku menyentuhnya, aku tak kuasa untuk menahan diriku. Aku selalu mau dan mau lagi. Dia sudah menjadi candu bagiku. Dia adalah, sudah selesaikah menggangguku? Tanyaku ketus, untuk menyembunyikan hatiku yang sebenarnya tengah baper saat ini. Dia tersenyum sambil memelukku, dan keterlaluan sekali dia. Dia malah mengcup bibirku sekilas. Aku sampai menahan diri, tak tahukah dia kalau saat ini dia sudah membangkitkan kembali gairahku. Sekuat tenaga, aku menahan diri, tak mau melakukannya lagi, kasihan dia yang sebenarnya belum pulih benar. Tadi siang dia sakit, aku memang keterlaluan. Aku tahu dia sedang kurang sehat, malah masih kugarap juga. Tapi, dia juga kelihatan mau banget. Dia juga begitu bergairah, dan meletup-letup, bahkan di babak kedua tadi, dia lebih banyak memimpin. Dan jujur saja aku sangat menyukainya. Aku berjalan duluan,
Meninggalkannya, aku tak kuat. Dia terus saja menggodaku. Dia ini sebenarnya kenapa sih? Kok begitu liar sekali malam ini? Apa dia sedang meminta maaf padaku dengan cara itu? Biarlah terserah dia, karena aku menyukainya, sangat menyukainya. Kok ninggalin aku sih? Gerutunya. Dia berlari mengejakku. Aku tahu itu. Tadi sempat melirik ke arahnya. Buk, au, terdengar suaranya memekik, diiringi bunyi gedebuk. Aku langsung membalikkan tubuhku, sangat terkejut saat melihatnya terjatuh. Dengan cepat, aku berlari menghampirinya. Kamu baik-baik saja? Aku begitu panik, kulihat dia memegangi kakinya. Tidak apa, hanya sakit sedikit saja, jawabnya sambil meringis. Aku segera menyentuh kaki yang sedang dia pegangi. Au, pekiknya lirih. Mungkin, agar aku tak mendengarnya. Cek, aku mendengarmu kesakitan. Ayo biar diperiksa dokter, ujarku sambil membopongnya. Tidak usah, palingan hanya terkilir sedikit saja, ujar Aida. Dia menyurupkan wajahnya di dadaku saat aku sedang membopongnya. Sedikit ya, iya aku tahu hanya sedikit saja. Buktinya kamu tak bisa jalan, sahutku dengan sinis dan mengejek. Kesal saja dengan dia, yang tak mau mengakui rasa sakitnya itu. Dia memasang raut wajah cemberut dengan bibir yang mengerucut. Ah gila. Aku jadi ingin mengecupnya. Segera saja aku memalingkan wajah, sambil memijit kakinya itu. Lapar, rajuknya. Tadi kamu udah bikin nasi goreng kan? Tanyaku. Dia mengangguk, tanpa bicara. Aku ambilkan ya, kita makan di sini saja oke, ujarku. Kami saat ini sedang berada di ruang keluarga. Dia mengangguk lagi, tanpa bicara. Kenapa dia? Apa sedang merajuk karena tadi aku marahi? Ah biar saja. Dia itu memang bodoh, tak paham apa kenapa aku marah padanya, aku menggerutu dalam hati. Saat sampai di ruang makan, aku hanya melihat seporsi nasi goreng, tapi dalam ukuran jumbo. Di atasnya terdapat 1 sendok pula. Dia ingin makan sepiring berdua saja. Hatiku seketika blingsatan berbunga-bunga. Senang saja memikirkan Aida ingin makan sepiring berdua. Apa sebenarnya dia itu mencintaiku ya? Tapi, aku ragu, apalagi saat ingat dia mengatakan cinta kepada Dion si cecunguk itu. Moodku yang tadi sudah membaik kembali memburuk saat mengingat namanya. Apalagi, saat ini dia malah menginap di sini segala. Aku membawa seporsi jumbo nasi goreng buatannya yang terlihat sangat enak itu. Ya bagiku makanan apapun masakannya selalu terasa enak, dia memang pandai memasak. Saat aku menghampirinya, dia tersenyum malu-malu padaku. Ah manisnya. Membuatku tak tahan saat melihat bibir mungilnya tersenyum padaku. Rasanya ingin sekali mengecupnya. Aku mengembuskan napas kasar, kesal pada otak mesumku ini. Tapi, aku begini hanya padanya saja. Aku duduk di sampingnya. Kamu hanya membuat 1 porsi ukuran besar, apa kamu sedang ingin makan sepiring berdua denganku? Aku sengaja bertanya dengan nada mengejek, dan bibirku tersenyum tipis padanya. Aku menahan tawaku agar tidak pecah, saat melihatnya salah tingkah dan terlihat malu. Pipinya sampai memerah, menggemaskan sekali. Makan sepiring berdua dengan suami sendiri tak salah bukan? Jawaban yang sekaligus bertanya. Wajahnya sengaja dia buat angkuh, aku tahu itu. Justru, hal itu malah membuatku ingin tertawa saja. Raut wajah pura-pura angkuhnya malah makin menggemaskan saja. Dia terus saja misuh-misuh mengomeliku, mungkin untuk menutupi malunya. Dasar perempuan. Aku geleng-geleng kepala, lalu membungkam mulutnya yang tak berhenti mengomel itu. Dengan mulutku tentu saja, hehehe. Dia langsung diam, dan tangannya malah memelukku punggungku erat. Niat hanya membungkamnya sebentar, malah kebablasan. Kami terus saling berpelukan erat,
dan saling memagut. Dia mendorongku pelan, mengakhiri pagutan kami. Aku masih ingin sebenarnya, bukan hanya ini. Aku ingin yang lebih lagi. Ayo makan, aku lapar, ujarnya, membuatku sadar kalau aku harus berhenti, aku tak boleh egois. Biar ku suapi, tanganku kan gak sakit, ujarnya dengan pipi memerah. Aku memekik kegirangan dalam hati, mendengar perkataannya itu. Senangnya luar biasa, aku bahagia sekali, hingga tanpa aku sadari bibirku tersenyum. Apa kamu begitu bahagia mau aku suapi? Tanyanya dengan nada menggoda, aku gelagapan. Dengan cepat, aku membuang muka ke arah lainnya. Ketahuan kan, kalau aku sedang baper. Ya baper pada istriku ini. Every day, late at night, not okay. All I want